Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para anak rantau yang insya Allah dimanapun Allah akan selalu menjaga kita semua dan memberikan kita kesuksesan terbaik di dunia maupun di akhirat, amin. Baik teman-teman, ya, kita akan melanjutkan pembahasan di buku saya, ya, Anak Rantau, ya, karangan saya sendiri. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk menulis sedikit perjalanan dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang saya tapakin, ya. Jadi saya di sini ingin berbagi sama teman-teman, ya, dan saya pun insya Allah tetap belajar juga, apalagi ada teman-teman yang memberikan saya saran dan masukan, ya, saya akan berlapang dada dan siap untuk belajar dari nol kepada teman-teman. Baik, alhamdulillah kita masuk ke langkah kedua, ya teman-teman, ya. Langkah kedua ini adalah dengan judul kenapa harus merantau, ya. Kenapa harus merantau? Saya akan bacakan, ya. Ada yang bertanya, kenapa harus merantau? Kalau di kampung halaman aja hidup juga kok. Kenapa harus merantau? Kalau merantaunya tidak di tempat yang layak. Kenapa harus merantau? Di perantauan tinggal kan gak enak. Kenapa harus merantau? Makan apa adanya, barang keluarga sudah bersyukur. Kenapa harus merantau? Harus jauh-jauh dari keluarga. Dan sederet pertanyaan lainnya mengenai kenapa harus merantau. Ya, begitu teman-teman. Di sini saya menjelaskan merantau itu bukan untuk dipertanyakan, ya, tetapi merantau adalah karya nyata, bukan banyak kata, ya. Merantau itu melangkah, bukan banyak tanya, ya. Kebanyakan mereka yang merantau adalah orang-orang yang berani mengambil langkah untuk perubahan lebih baik dalam kehidupannya. Keyakinan mereka, ya, ditekunin dan tekad dibulatkan, ya. Mereka pun melangkah, ya. Mengenai hasil urusan belakangan, yang penting mereka melangkah dan melangkah. Langkah mereka berat, ya, bagaikan emas yang akan dicari di pegunungan belantara. Mereka hanya bertanya pada diri mereka, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan, dan apa yang harus aku hasilkan, ya. Mereka tahu bahwa hidup di perantauan tidak lama, jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, ya. Para perantau, ya teman-teman, dari yang saya telah bacakan tadi, ya, memang banyak di kalangan kita ingin merantau, ya, tetapi mereka banyak berpikir, ya, akhirnya tidak jadi merantau. Kenapa tadi? Takut, ya, mempertanyakan. Kemungkinan kalau memang dia hidup di kampung halamannya dengan usaha yang maksimal, ya, ya, kalau dengan keluarga yang mencoba untuk sabar, ya, mungkin tidak masalah dia nggak merantau. Tetapi misalkan dia di kampung halaman, ya, menjadi gunjingan, memberatkan keluarga, jangan banyak tanya, jangan banyak kata, melangkah, ya, melangkah. Di sini saya menyarankan melangkah, ya, silahkan melangkah, jangan banyak tanya. Karena merantau itu bukan dipertanyakan, tapi merantau adalah karya nyata, bukan banyak kata, ya. Dan di sini, ya, dijelaskan mereka tahu bahwa hidup di perantauan itu tidak lama, jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Teman-temanku yang Allah rahmati, ya, para perantau, mungkin kita sudah ada yang mungkin di atas 10 tahun merantau, ya, tetapi tidak sukses-sukses, ya, tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada diri sendiri maupun keluarga besar di kampung halaman. Tapi ingat, ya, maka dari situ buku ini saya bedah, ya, biar kita tetap sama-sama semangat, jangan pantang menyerah, ya. Walaupun di perantauan hari ini kita cuma makan ikan asin atau cuma mau makan nasi pakai garam, ingat, ya, tidak lama di perantauan, tetap semangat mulai dari detik ini, ya. Teman-teman yang melihat video saya, jangan patah semangat di perantauan, ya. Walaupun ujian kegagalan datang berulang, ya, mereka tidak pantang menyerah, ya. Tidak cepat putus asa, tidak berharap dikasihani, dan tidak merasa lemah, ya. Ingat teman-teman, ya, memang kita sebagai perantau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, ya.
lelah, capek pasti ya. Tetapi jangan sampai kita putus asa. Dan jangan kita merasa harus dikasihani sama orang-orang yang ada di perantauan, ya. Dan kita nggak boleh merasa lemah. Ya, jadi kita harus hati kita ya terpaut pada setiap tantangan menjadi suatu motivasi untuk meraih kemenangan. Anggap semua ujian kegagalan yang kita ada di perantauan itu semua menjadi motivasi kita untuk meraih kemenangan yang terbaik. Ya, maka dari itu teman-teman ya. Jadi di sini adalah mereka tidak menyalahkan langkah yang dipilih untuk meninggalkan kampung halaman. Ya, nah, jika kita gagal di perantauan, kita tidak selayaknya menyalahkan eksternal kita, ya, tidak menyalahkan langkah kita karena kita sudah meninggalkan kampung halaman. Tetap berjuang, insya Allah Allah akan buka jalan-jalannya. Karena mereka merantau dan berjuang di tanah air orang memang untuk mencari kemenangan terbaik, yaitu kemenangan tidak meninggikan hati sendiri, ya. Apalagi sombong dan merendahkan orang lain setelah kemenangan dapat diraih. Abang, Dedek diam dulu, Mak. Diam, Mak. Bukan ya. Ada iklan tadi, teman-teman ya. Nggak salah, saya membuat video ini dengan keadaan yang terbatas. Ya. Beginilah perantauan ya. Tidak kita milih-milih posisi yang enak ya, seadanya aja seperti itu ya. Jadi kita tidak menyalahkan langkah yang kita pilih ya. Karena merantau berjuang di tanah air orang itu memang untuk mencari kemenangan terbaik ya. Yaitu kemenangan tidak meninggikan hati sendiri, tidak sombong ya. Jika kita menang, siapapun perantauan yang sampai detik ini sudah sukses, alhamdulillah. Semoga Allah tambah kesuksesan kalian teman-teman anak perantauan. Tetapi ingat ya, kemenangan terbaik adalah tidak tinggi hati ya, tidak sombong ya, apalagi sampai kita merendahkan orang lain. Karena jika kita mendapatkan semua kesuksesan itu ya, jika kita sombong, kita merendahkan orang lain, maka itu sama dengan kita bukan kemenangan yang hakiki ya. Tapi jika kalian sukses dimanapun berada, alhamdulillah, semoga Allah tambah nikmat kesuksesan tersebut dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga besar kalian di kampung halaman. Ya, teman-teman, dari langkah kedua ini mungkin sampai di sini ya. Dari judul tadi, kenapa harus merantau ya, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dapat dipahami ya. Dari buku langkah kedua ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan faedahnya. Silahkan teman-teman like, comment, and share ya, dan subscribe jangan lupa ya. Mudah-mudahan channel saya bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya yang bisa melihat di kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Doakan saya biar saya terus selalu istiqomah dalam menempuh jalan kemenangan yang hakiki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sukses terbaik untuk teman-teman anak perantauan khususnya ya. Jangan pantang menyerah. Oke, anak perantau semuanya oke ya. Semangat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.